Saya Siti Munawwaroh, Biologi 1A, kelompok 2. Saya Ida Sofia Toalia dari kelompok 2 akan Nama saya Intan Najara dari kelompok 2, kelas 1A Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Asifa Rikdia dari kelas 1A Biologi, kelompok 2. Di sini, saya Tati Hartati akan menjelaskan alat bedah beserta kegunaannya. Saya Divana Pisandrian dari kelompok 2, kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Putri Sabina Anastasia, saya dari kelompok 2. Alat-alat kaca adalah alat-alat yang terbuat dari kaca. Contohnya, tabung reaksi, tabung Erlenmeyer, gelas Becker, dan lain-lain. Cawan Petri. Cawan Petri adalah tempat membiarkan sel atau mikroba. Cara menggunakannya ialah sebelum digunakan, bibir cawan Petri harus dipanaskan dengan bunsen agar mikroba yang tidak diinginkan mati dan tidak mengkontaminasi isi atau mikroba yang ada di dalam cawan Petri. Corong. Corong digunakan untuk memasukkan bahan ke dalam alat atau tempat yang lubangnya lebih kecil. Cara menggunakannya ialah taruh kertas penyaring di dalam corong dengan membasahi sedikit kertas penyaring agar menempel. Setelah kering dan menempel, corong bisa digunakan. Gelas Becker. Gelas Becker adalah tempat untuk mengaduk, mencampur, melarutkan, dan memanaskan suatu larutan atau cairan. Cara penggunaannya untuk memanaskan suatu larutan adalah: pertama, siapkan kaki 3 dan kawat kasa sebagai penopang gelas Becker, lalu taruh gelas Becker di atas kawat dan kaki 3 tersebut. Pipet tetes. Pipet tetes adalah alat yang digunakan untuk memasukkan cairan tetes demi tetes. Cara menggunakannya adalah: pertama, jepit pipet tetes menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Lalu masukkan ujung pipet ke dalam cairan. Lalu lepaskan pipet secara perlahan-lahan agar cairan tersebut tersedot ke dalam pipet. Untuk menuangkannya lagi ke tempat lain, pencet pipet perlahan-lahan hingga cairan menetes tetes demi tetes. Tabung reaksi. Tabung reaksi adalah tempat untuk mereaksikan larutan. Caranya: pertama, isi tabung reaksi dengan larutan yang akan direaksikan sebanyak 1/4 dari bagian tabung. Lalu jepit tabung di dekat mulut tabung. Lalu taruh tabung di atas api dan miringkan sedikit. Lalu goyang-goyangkan. Dan bagian mulut tabung usahakan ke arah daerah yang kosong agar percikan tidak mengenai diri atau benda-benda. Gelas kaca atau kaca arloji fungsinya sebagai penutup pada proses pemanasan, menimbang bahan zat padat, dan mengeringkan padatan dalam desikator. Cara kerjanya: simpan zat bahan kimia yang akan ditimbang di atas kaca arloji, lalu timbang. Cara perawatannya: dicuci dengan sabun untuk menghilangkan zat, lalu taruh di tempat yang aman. Cawan porselen fungsinya sebagai wadah untuk bahan padatan skala kecil dan menguapkan cairan pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Cara kerjanya: larutan yang akan dikristalisasikan dimasukkan ke dalam cawan porselen. Cara perawatannya: dicuci dengan udara dan sabun untuk menghilangkan zat, lalu ditaruh di tempat yang aman. Batang pengaduk kaca fungsinya untuk mencampur larutan, membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada ekstraksi. Cara kerjanya: masukkan batang pengaduk kaca ke dalam larutan yang akan diaduk. Cara perawatannya: dicuci dengan udara dan sabun untuk menghilangkan zat, lalu taruh di tempat yang aman. Mortar dan pestle atau lesung dan alu fungsinya untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan. Cara kerjanya: letakkan bahan yang akan dihancurkan atau haluskan di atas lesung, lalu tumbuk atau gerus memakai alu. Cara perawatannya: cuci dengan sabun sampai bersih, lalu taruh di tempat aman. Labu Erlenmeyer fungsinya untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Cara kerjanya: siapkan Erlenmeyer yang bersih, lalu isi dengan larutan yang akan dipakai perhatikan. Cara perawatannya: dengan udara dan deterjen, lalu dibilas dengan udara suling.
Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan dan untuk sampel bahan cair dengan ketelitian yang rendah. Untuk menggunakan gelas ukur, caranya adalah untuk larutan yang tidak berwarna, maka hanya perlu melihat batas menikus cekung pada bagian bawahnya. Kemudian ada labu ukur. Labu ukur digunakan untuk membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti dan mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Labu ukur ini tidak dapat dipanaskan karena terbuat dari kaca, dan jika dipanaskan akan memuai sehingga ketelitiannya akan berkurang. Dan setelah penggunaan, labu ukur dapat dicuci dengan menggunakan deterjen dan juga sikat laboratorium yang tersedia. Pipet volume digunakan untuk memipet atau memindahkan volume cairan dengan teliti. Pada penggunaannya, pipet volume tidak boleh digoyangkan apabila memang ada cairan tertinggal. Lebih baik meniupnya atau mengoleskan sedikit ujung pipet pada dinding wadah. Pipet ini digunakan ketika kita akan mengambil sebuah cairan dengan volume atau ketelitian tertentu. Selanjutnya adalah stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengatur waktu di keperluan tertentu. Cara menggunakannya hanya dengan tekan tombol start untuk memulai, kemudian tekan tombol yang sama 2 kali untuk membuat kalibasi. Kemudian ada neraca digital yang digunakan untuk mengukur massa bahan tertentu. Cara menggunakannya hanya perlu menekan tombol on atau off, kemudian meletakkan bahan yang akan diukur di atas piringannya, dan dengan otomatis angka dari massa barang tersebut atau bahan tersebut akan muncul di layar. Alat ke-6, neraca analitik. Neraca analitik memiliki fungsi untuk menimbang massa suatu zat. Cara kerja dari neraca analitik yaitu: pertama, pastikan angka yang tertera adalah angka 0. Yang kedua, buka salah satu kaca. Yang ketiga, letakkan bahan kimia yang akan diuji dengan alat bantu. Yang keempat, tekan tombol yang ada di neraca analitik dan tunggu angka yang tertera. Cara perawatannya: yang pertama, matikan timbangan ketika tidak digunakan dengan cara melepas baterai dan mencabut dari stop kontak. Yang kedua, sering-sering bersihkan timbangan dari kotoran dan debu. Alat yang ke-7 ada luxmeter. Luxmeter ini memiliki fungsi untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Cara kerja dari luxmeter ini: yang pertama, geser tombol on off ke arah on. Kedua, pilih kisaran range yang akan diukur pada tombol range. Yang ketiga, arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan. Yang kelima, lihat hasil pengukuran pada layar panel. Cara perawatan dari luxmeter ini dengan menggunakan sensor agar dapat terus digunakan dengan baik. Yang ke-8 ada pH meter. pH meter ini memiliki fungsi untuk mengukur tingkat keasaman suatu zat. Cara kerja dari pH meter ini: pertama, ambil sampel air yang akan mau diukur kadar pH-nya. Kedua, tekan tombol on. Ketiga, masukkan pH meter ke dalam wadah yang berisi air yang akan diuji. Keempat, pada saat dicelupkan, skala dari luxmeter akan bergerak. Kelima, tunggu hingga tersebut berhenti dan tidak berubah-ubah. Cara perawatan dari pH meter. Cara perawatan dari pH meter: pertama, sebelum atau sesudah dicuci elektron pH-nya. Yang kedua, pastikan elektroda benar-benar kering jika tidak digunakan. Yang ketiga, simpan pH meter di dalam box yang bersih dan aman. 9. Multimeter. Multimeter ini memiliki fungsi untuk mengukur arus listrik dan hambatan. Cara kerja dari multimeter ini: pertama, atur posisi saklar elektron ke DCF atau AC atau DCA yang lainnya. Kedua, pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Keempat, baca hasil pengukuran di display multimeter. Cara perawatan dari multimeter: jangan menempatkan multimeter di dalam medan magnet yang kuat. Kedua, jangan dicuci dengan cairan pelarut. Ketiga, jangan menempatkan di tempat yang bergetar. Keempat, jangan menempatkan di tengah terik matahari. Dan yang kelima, jika pengukur besaran listrik belum diketahui, jangan mulailah dengan jangkauan yang besar. 10. Termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu dan mengukur suhu perubahan suatu larutan. Cara kerja dari termometer: yang pertama, dibersihkan dulu termometernya, lalu masukkan termometer ke dalam zat cair.
Kedua itu setelah kelihatan warna merah pada termometer, catat hasilnya dan angkat termometer. Cara perawatan dari termometer: Pertama, perhatikan permukaan kaca termometer. Setelah dipakai, segera bersihkan kaca dari kotoran atau endapan yang mungkin menempel dengan kain. Usap kain tersebut secara perlahan. Kedua, simpan termometer setelah dipakai ke dalam wadah penyimpanan. Sebelum disimpan, termometer didinginkan terlebih dahulu. Simpan termometer pada lemari penyimpanan yang tertutup. Ketiga, periksa keadaan termometer secara berkala. Jangan sampai anomali pada termometer tersebut. Ada needle holder, memiliki fungsi untuk menjahit bekas luka, sayatan, atau luka robekan. Selanjutnya ada gunting bengkok yang memiliki fungsi untuk memotong benang dan merapihkan luka. Yang selanjutnya ada strip sonde yang memiliki fungsi untuk mencukil. Selanjutnya ada scalpel handle yang memiliki fungsi untuk menginsiasi kulit dan memotong jaringan secara tajam. Selanjutnya ada pinset chirurgis yang memiliki fungsi untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan memberi tanda pada kulit sebelum memulai operasi. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat bedah. 1. Gunting bedah digunakan untuk bukaan pertama pada bagian tubuh yang akan diperiksa. Cara kerjanya sama seperti gunting pada umumnya. Yang kedua, penci bedah digunakan untuk tempat pembedahan setelah diisi dengan lilin atau talenan bedah dari gabus. Cara kerjanya hanya sebagai wadah. Yang ketiga, pinset digunakan untuk mengambil atau menarik bagian alat-alat tubuh dari hewan yang dibedah, memisahkan organ yang satu dengan yang lainnya. Cara kerjanya, mainkan tubuh pinset untuk menjepit dan melepaskan. 4. Pisau bedah digunakan untuk membedah kodok atau hewan kecil lainnya, tetapi alat ini terhitung berfungsi untuk membedah atau memotong bahan sediaan preparat atau tumbuhan. Cara kerjanya, gerakan tubuh pisau untuk membedah atau memotong bahan. Yang kelima, ada jarum bertangkai digunakan untuk mengangkat bagian alat-alat tubuh yang terletak di bagian bawah. Cara kerjanya, jarum disentuhkan pada bagian mikroba lalu kemudian menggosokkan pada kaca preparat untuk diamati. Sterilisasi kelima alat tersebut direndam dalam larutan klorin kurang lebih 10 menit, lalu disabun dan disikat hingga bersih, bilas dan dikeringkan. Kemudian direbus dalam air mendidih kurang lebih 30 menit atau masukkan dalam alat pensteril selama 10-20 menit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat penelitian. Yang pertama ada pH meter. pH meter berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu zat sebelum melakukan pengukuran. Perlu dilakukan kalibrasi. Cara penggunaannya yaitu letakkan bahan yang akan diukur pada wadah. Nyalakan dengan menekan tombol on pada pH meter, masukkan pH meter ke wadah tersebut, dan lihat angka yang tertera. Yang kedua ada loop. Fungsinya yaitu untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak lebih besar. Cara penggunaannya yaitu benda diamati dengan diletakkan di ruang satu sehingga menghasilkan bayangan maya yang terbalik. Yang ketiga ada mikroskop. Fungsinya yaitu mengamati objek yang ukurannya sangat kecil sehingga mata manusia tidak mampu untuk melihatnya. Cara penggunaannya yang pertama, letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. Yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan pembesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Yang ketiga, mengatur cermin diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat. Yang keempat, tempatkan preparat pada meja benda, tepat pada lubang preparat dan jepit dengan penjepit objek atau benda. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar dengan cara memutar pemutar kasar sambil dilihat dari lensa okuler. Yang keenam, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Yang keempat ada voltmeter. Voltmeter berfungsi untuk mengukur emas dan mengukur tingkat keaslian emas. Cara penggunaannya yaitu menempatkan sampel biji emas pada tabung reaksi dan ditutup dengan menggunakan penyaring.
Setelah itu teteskan cairan yang diletakkan di atas handuk kertas dan setetes cairan kedua diletakkan di atasnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ada koloni counter. Koloni counter berfungsi untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan petri dish. Cara penggunaannya yaitu hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga. Yang kedua, nyalakan alat dengan menekan tombol on. Yang ketiga, reset jumlah perhitungan hingga menunjuk angka 0. Yang keempat, letakkan cawan petri yang berisi koloni bakteri